Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya soal kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu kan. Dan sekarang Jokowi ditunggu-tunggu, tidak kunjung datang, tidak kunjung hadir ya di persidangan. Ada apa ini? Ditambah lagi dengan kasus-kasus besar ya. Orang-orang Mulyono hari ini banyak ditetapkan jadi tersangka. Wih, ada miliaran bos. Ya, miliaran di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Jangan sampai kasus korupsi besar ini jangan sampai menutup ya kasus ijazah palsu. Ada yang aneh nggak ya kalau Jokowi terbang ke Jakarta, tiba-tiba terbang ke Jakarta saat Jampitsus Febri Ardiansyah dijadikan tersangka, lalu kemudian ada bukti ya berupa uang, berupa emas dan sebagainya begitu. Ada apa? Publik perlu curiga begitu dengan adanya seperti ini begitu ya. Ya, saya kira mau datang di pengadilan ya, di pra-peradilan, tapi kan ujung-ujungnya tidak datang begitu. Nah, apa yang kemudian disampaikan Pak Ukro ini dengan Roy Suryo menandakan bahwa begitu kan ya, geng Solo ini begitu sudah mulai kalang kabut. Satu persatu sudah mulai dibongkar. Nah, ternyata banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial yang mengatakan bahwa tidak mungkin lah begitu kan ya, Presiden Prabowo Subianto tidak tahu dan tidak minta orang-orang tidak minta izin ke Prabowo ya, tanpa sepengetahuan Prabowo begitu kan ya, untuk mentersangkakan orang-orang ini. Ya, Febri Ardiansyah kan sudah jadi tersangka begitu. Nah, kembali ke yang tadi soal pembahasan ijazah. Nampaknya selangkah lagi Roy Suryo itu sudah menang begitu. Ya, selangkah lagi akan menang. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ukro ini ada benernya juga begitu. Coba kita tonton ya. Nah, sekarang kok sudah berubah. Tapi bukan lagu Pramuka. Apanya Pak yang berubah? Korupsi di mana-mana. Iya loh. Ya, Jangan jadi sampai kemudian korupsinya di mana-mana. Iya, benar. iya, jadi kita sekarang memasuki dunia baru lagi, penegakan hukum berkaitan dengan korupsi di mana-mana. Ya. Ya kan? Ada kaitan dengan BGN kemarin, ya kemudian Badan ada beberapa Gizi pejabat. Nasional, ya, BGN itu, ya. Nah, sekarang ya kita serahkan sama Bapak Presiden karena saya dengar semuanya sudah dipanggil oleh Bapak Presiden. Oke. Ya. Jadi Barusan sebelum kita podcast ini Bapak, iya. rame itu di depan Istana Negara. Ya, para pejabat pada pulang itu. Iya, baru dipanggil ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk negara dan bangsa ini setelah diberikan arahan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Iya. Nah, saya kembali kepada kasus dugaan Korupsi. bukan pencemaran nama baik dan fitnah. Kasus kita, ya. Ya. Kasus kita ada ini. Yang berkaitan dugaan ijazah palsu, Ya. ya kan? Jadi laporan saya tetap kembali begini, masyarakat supaya benar-benar jelas, ya kan? Laporan yang dilaporkan itu ada 4 pelapor. Betul. Jokowi, Andi Kurniawan, Lecumanan sama Samuel Swegan. Maret sama Swegan. Ya. Nah, kemudian saya melihat di sini bahwa sangat aneh dalam satu berkas perkara bisa memuat 4 laporan polisi. Dan lokus tempusnya juga beda-beda. Nah, makanya ini tidak diperhatikan secara tajam Ya. oleh para penyidik kita. Ya harusnya penyidik ini lebih baik daripada penyidik zaman-zaman saya dulu lah, ya kan? Karena dulu undang-undang IT kan belum terlalu menonjol seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ukro begitu kan dengan Roy Suryo begitu menandakan bahwa penegakan hukum ini sekarang sudah korupsi di mana-mana begitu, terjadi di mana-mana. Dan kesalahan fatal dari kubu Jokowi begitu saat melaporkan Roy Suryo ini tidak memperhatikan. Dia melaporkan secara keseluruhan ya jadi satu begitu kan. Tiba-tiba satunya dapat restoratif justice begitu kan sehingga dia bebas. Nah, pada akhirnya ya penyidikan begitu kan ya, pemeriksaan penyidikan begitu, maka kemudian ini yang Pak Ukro mengatakan bahwa wah kalau sudah seperti ini sudah nggak bisa lagi untuk dilanjutkan persidangan itu.
Ya makanya mungkin Jokowi sudah tahu bahwa Roy Suryo bebas, ya tiba-tiba ngapain mau hadir ya? Hitung-hitung kan kalah. Mungkin begitu kan? Ya hitung-hitungnya mungkin kalah. Tapi kan ini kan banyak yang kemudian disampaikan oleh Pak Ukro itu begitu bahwa penanganan pelaporan-pelaporan seperti ini sudah dianggap ada yang mengatakan bahwa cacat formil dan sebagainya begitu. Ya, saya beranggapan bahwa ya sampai hari ini Jokowi saya yakin tidak mungkin akan berani datang begitu di pengadilan. Kalau dia datang mungkin akan 1 kali 2 kali. Aduh. Coba kita tonton lagi ya. Kenapa saya katakan begitu, ya kan? Karena seharusnya satu peristiwa, ya, mungkin ada beberapa perkara. Ya. Dan itu dilaporkan menjadi satu laporan polisi. Ya, disatukan. Ya. Jadi peristiwaan di situ locus delicti, tempus delictinya di situ ada. Kemudian mungkin ada beberapa perkara, misalnya ada pengerusakan rumah, pembunuhan, perkosaan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya. Dijadikan satu. Nah, kalau itu masih bisa dilaksanakan, tapi itu satu laporan polisi. Bukan masing-masing satu LP. Ya kan? Nah, bisa juga hanya satu peristiwa perkara, satu laporan polisi. Nah, kalau 5 tadi dijadikan satu, jadinya peristiwanya apa, Pak? Nah, ini yang membingungkan karena hubungan antara laporan polisi yang pertama Pak Jokowi dengan laporan polisi Andi Kurniawan, Lecumanan dan Samuel Sweken itu hubungan langsungnya nggak ada, hanya menyentuh sedikit, atau kalau bahasa kecelakaan lalu lintas itu nyerempet. Ya kan? Nggak ada nabrak, nggak bisa nabrak. Dan bukan rangkaian kereta api yang digandeng itu panjang ya. Kan sudah paham kan begitu kan. Nah, inilah yang benar-benar disampaikan Pak Ukro begitu kan ya. Jadi sudah jelas tidak bisa dari laporan dari kubu Jokowi ada 5 laporan begitu kan. 5-5-nya ini nggak pernah menyentuh soal bagaimana apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Ibaratnya kalau kereta api begitu kan, 5-5 ini tidak ada begitu, tidak ada satu kesatuan begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kubu Jokowi sudah merasa bahwa sudah kalah begitu kan. Udahlah akui kalah begitu ya. Karena Jokowi kan tidak pernah datang di pra peradilan dan sebagainya begitu ya. Seharusnya datang dong sebagai media mereka begitu. Seharusnya. Nah, dan Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ya sudah memancing bahwa bagaimana Jokowi ini keluar begitu kan. Bagaimana Jokowi ini ya datang di persidangan. Tapi ya sampai sekarang tidak bisa begitu. Kenapa? Karena mungkin sudah diberitahu ya, nggak tahu begitu kan ya, karena ini bersifat asumsi, mungkin pandangannya mungkin sudah kalah dan sebagainya begitu. Kalau di pra peradilan kalah, maka bukan tidak mungkin Jokowi akan semakin malu di situ. Aduh, ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Karena ini persoalan-persoalan hukum yang ada begitu. Ini panjang sekali begitu kan ya, panjang sekali. Karena kita tahu bahwa apa yang kemudian kita lihat ya oleh Pak Ukro ini kan melihat dari kacamata hukum begitu sebagai wakil Wakapolri begitu kan, dia paham betul begitu apa yang harus kita lakukan dan mana yang tidak begitu kan ya. Coba kita tonton lagi ya. Nah, karena ini menjadi satu berkas perkara ya dengan jumlah tersangka 8 seperti itu ya. Jadi harusnya berkas perkara ini harus utuh jadi satu sampai diserahkan ke jaksa peneliti. Kalau jadi satu ya. Tidak bisa di berkas perkara dipisah-pisah seperti yang sekarang ini. Betul, Dan karena sudah ada restoratif justice, justru seharusnya sudah berkas perkara tersebut sudah selesai, tidak maju ke jaksa. Nah, karena sekarang sudah dilimpahkan jaksa, kita ikuti, ya kan? Jadi 3 orang sudah di restoratif justice. Nah, nanti kita lihat di proses pengadilan. Egi Sujana, Dami Hari Lubis dan Siomon. Rismon Sianipar. Ya. Nah, sekarang kita coba ikuti berkas perkara, ya akan dilimpahkan ke pengadilan, ya kan? Nah, yang satu berkas perkara Dr. Tifa. Betul. Nomor 301. Ya, sudah jalan duluan. Ya. Berkas Mas Roy masih di 300 nomor belum dilanjutkan karena mengajukan gugatan pra peradilan. Nah,
menariknya pra peradilan ini adalah mungkin beberapa peristiwa dalam penyidikan tersebut yang kira-kira banyak bertentangan dengan satu KUHP-nya, Betul. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kedua dengan hukum acara pidana. Dan Nah, itu kan sudah jelas ya. Tapi kenapa dari kubu Jokowi ngotot sekali begitu kan? Ya ngotot sekali. Padahal sudah dijelaskan oleh Pak Ukro begitu. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang kemudian disampaikan Pak Ukro itu kan sudah benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada begitu. Dari 5 laporan itu ya kabarnya kenapa kok sekarang dipecah-pecah jadi satu-satu begitu? Yang awalnya jadi satu laporan. Ini saking ngebetnya ya ingin memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sebenarnya ini gampang begitu kan ya. Ini sebenarnya gampang. Coba tunjukkan ijazahnya, selesai mereka. Seharusnya begitu ya. Kalau sudah menunjukkan ijazahnya selesai, ya ngapain kita repot-repot di persidangan begitu. Ya nggak tahu lagi maksud dari seorang Jokowi ini apa begitu dan kubu-kubu mereka. Dan pada akhirnya orang-orang banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Saya berharap bahwa ya kasus-kasus seperti ini ya bisa ya setidaknya bisa apa namanya bisa selesai begitu kan status hukum dari ijazah ini. Karena kita lihat saja perdebatan sekarang dari para termol-termol itu yang muncul di televisi itu kadang ya kalau kita lihat itu apa namanya menandakan ada sesuatu hal yang kemudian dipaksakan walaupun tidak nyambung dikit lah. Ya tidak nyambung dikit lah dipaksakan di situ begitu. Ada apa? Ya wallahualam begitu kan. Banyak muncul narasi-narasi itu. Tapi ya saya pribadi menganggap bahwa Jokowi harus hadir biar status hukum dari ijazahnya itu seperti apa? Apakah palsu? Apakah asli? Itu saja begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ukro ya, disampaikan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu, ya sekarang sudah persiapannya sangat matang begitu kan ya. Jokowi bisa saja ketar-ketir untuk masuk di persidangan. Wih, ngeri bos ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.